Jadi deh, alhamdulillah ya Allah. Tuh, kita taruh aja di sini bunga di bushes gitu. Jadi bulan depan kita panen dia. Nah, ini teman-teman lihat ya. Momi lihat perbedaannya ya teman-teman. Ya, ini lihat nih teman-teman tuh kutu ini nih teman-teman. Sudah panjang banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Momi mau cerita dulu ya teman-teman. Momi itu punya halaman yang di depan ya, di depan rumah, bukan di lantai atas. Kan biasanya sebelum-sebelumnya Momi ngeliatin Momi itu berkebun di kebun atap rumah ya. Sekarang Momi mau cerita, Momi itu punya tanah di depan ya, pekarangan lah di depan rumah. Dan itu dekat garasi ya posisinya, dan itu semennya tuh udah pada hancur. Tempat Momi, kalau kalian ingat di episode berapa ya, Momi tuh cerita Momi tumbuh jeruk nipis dari sampah-sampah organik yang biasa Momi buang ke tanah itu ya, langsung diambrukin gitu kalau Momi buang sampah. Ya begitulah, Momi kan orangnya jorok ya teman-teman. Jadi kalau buang sampah organik tuh langsung tak ambrukin di situ aja, wes nggak terserah, pokoknya alam yang bekerja, cacing itu yang makanin, nggak pakai tempat-tempat segala macam. Jadi jorok memang kelihatannya. Jadi kalau tamu datang itu ngelihat halaman Momi tuh, ya ampun apaan tuh. Itu sampah semua isinya, sampah organik ya, bukan sampah plastik loh ya. Kalau sampah plastik juga udah kayak TPA dong rumahnya ya. Nggak, ini sampah organik semua, karena prinsip Momi itu apa yang dari tanah itu wajib dikembalikan ke tanah gitu loh. Jadi jangan kita mengambil terus dari tanah, kita makan sayuran daripadanya, tapi kita nggak mengembalikan nutrisinya kembali ke tanah. Jangan seperti itu ya teman-teman. Oke, petuahnya ntar dulu. Momi lanjut cerita tadi. Nah iya, jadi suatu ketika Momi juga jadi kepikiran dan dikasih tau mertua juga jangan terlalu jorok, nanti biang penyakit segala macem. Ya udah deh, akhirnya kita putuskan untuk direnovasi aja gitu, dibaikin bata-batanya. Dan juga Momi mau membuang sampah di komposter, dan komposternya rencana nanti mau ditaruh di atas tanahnya langsung ya, jadi lebih rapi halamannya. Dan juga nanti ditanemin tanaman-tanaman yang pastinya edible dong ya, yang bisa dimakan sama yang punya rumah. Terus juga kemungkinan mungkin kedepannya Momi nggak akan nanam lagi pohon ya, paling nggak ya kalau pisang mungkin bisa jadi ya. Kalau yang udah akarnya panjang-panjang itu kayaknya enggak. Kenapa? Karena jeruk nipis yang dulu itu mati juga. Jadi Momi dulu tuh punya jeruk nipis yang berasal dari sampah-sampah yang Momi biasa buang. Nah, jeruk nipisnya lama-lama mati. Kenapa? Karena ternyata Momi lihat di tanahnya itu ada bocor, air bocor. Ternyata di bawah tanahnya itu ada pipa. Jadi pipanya itu kayaknya kepentok sama si akar jeruk nipis, jadinya pecah dan air tuh terus aja keluar. Kirain Momi ini kenapa kok tiba-tiba ada mata air gitu ya, apa karena sampah organik itu jadi membuat tanah itu berair. Ternyata enggak, ternyata berdasar karena kesodok sama si akar jeruk nipis. Oke deh, kita lihat ya teman-teman cara tukang Momi ini bekerja. Tapi bagi kalian yang bosen ya ngelihat pekerjaan tukang, mungkin kita bisa skip ya. Dan mohon maaf ini karena untuk mengabadikan bagaimana merenovasi kebun Momi dari step satu ke step berikutnya. Karena Momi suka sih ngeliatin tukang bekerja, jadi Momi abadikan ya teman-teman. Ini dia pohonnya mau ditebangin dulu, dirapihin dulu semua. Benar-benar kering ya. Iya, udah kayak keripik. Momi mau coba nih pakai parang. Tuh.
Dan selama renovasi ini, Momi juga mau menambahkan sistem penampung air hujan tuh teman-teman. Jadi nanti atap yang di depan pekarangan ini akan dipasang talang air. Nantinya Momi akan beli reservoir ya, toren air yang berkapasitas 500 liter mungkin ya. Nah, nanti dipakai untuk menampung air hujan yang jatuh di talang air tersebut dari atap rumah. Jadi makin banyak, makin sustainable, itu harapan Momi ya. Makin sustainable nanti kebun Momi, jadi bisa mengandalkan air dari hujan aja gitu untuk menyiram tanaman. Wah, ini aku masuknya dari sana kali ya? Dari sana. Kalau dari sini ngangkangnya kegede. Oh iya, tanahnya di situ ya. Buat kolam renang. Oh iya nih. Ya tapi ya jangan dipenuhin dulu lah. Ini kan puing-puingnya jadi dibiarin aja di situ mah. Enggak, Oh enggak. Oh diambil. Ini sampah baru. Ya, Oh iya. nanti. Sampah daun taruh sini nggak apa-apa, baru tanah. Oh. Jadi Gue mau nggak mau diambil. ya puing diambil, baru sampah digeletakin. Daun baru buruk tanah. Jadi pupuk. Iya. Oh lagi di semen. Nih teman-teman, kondisinya ini sudah dikasih batu. Ya. Nih masih berantakan. Nanti akan bersih dan ditambahin tanah ya. Kita lihat ke depan. Nah, ini kondisinya masih berantakan. Nanti bak kebun ini nanti mau dipindah ke sini. Ini kan parit nih. Nanti di atas ini berkebunnya ya. Jadi nanti bak kebun ini digeser ke sini. Ini hilang nih yang ini. Sudah mulus. Oke, ini udah halus ya, diplester. Nah, sekarang yang ini nanti dihalusin. Yang ini nih. Tuh. Ya, pakai campuran semen dan air. Final piano ntar. Alhamdulillah. Sebelum akhirnya ditambahin tanah kembali untuk dipenuhin bed yang ini, maka Momi masukin sampah-sampah organik yang ada aja yang di rumah Momi ini, seperti daun-daun kering, ranting-ranting kering. Untungnya Momi sering memulung daun-daun kering ya di sekitar rumah. Jadi kebetulan nih ada 3 karung, 2 karung sampah daun-daun kering, jadi kita masukin aja ya. Lumayan untuk nambahin kesuburan. Pembongkaran bed, raising bed di depan rumah. Tuh, dibongkar, ntar dimajuin ke sini. Beringinnya gila juga ya, udah dipotong masih tumbuh. Pernah disiramin apa? Minyak tanah. Oh, harusnya mati ya?
Kalau air aki baru. Oh, air aki mati deh. Juga ada Hah? disamperin orang Batak. Oh iya, tadi disuruh kerja. Kasih ube. Jadi cantik. Kasih ubin. Ini dikasih jaring-jaring. Nah, ini dikasih jaring-jaring supaya tanah tidak keluar. Tanahnya datang. Memasukkan tanah. Jadi udah dalam banget, apalagi kemarin ditambah. Jadi kolam renang. Nah, di sini Momi ada yang lupa nih teman-teman. Harusnya sebelum masuk tanah, Momi kasih dulu tuh ranting-ranting bekas tebangan pohon daun jeruk itu. Nah, ini lupa. Nah, keesokan harinya Momi ulang lagi nih, keluarin tanahnya lagi, lalu masukin ranting-ranting pohon itu, lalu memasukkan tanahnya ini lagi. Bener-bener kerjaannya jadi 2 kali nih teman-teman. Pohonnya mulai ditebang. Nah, ini keesokan harinya nih teman-teman. Jadi Pak tukangnya kerja lagi 2 kali tebangan pohon yang jeruk tadi. Nah, ini ranting-rantingnya udah dimasukin ke bawah dasar bed ini, lalu ditimpukin lagi dengan tanah ya. Jadi tanahnya yang tadi tuh dikeluarin, nggak dikeluarin sih, disingkirin dulu sebagian. Jadi sebagian dari pojok kita masukin ranting-ranting, terus uruk lagi dengan tanah, terus geser lagi tanah yang di tengah, dipinggirin dulu sampai ketemu dasar bednya, dimasukin ranting dulu, baru diuruk lagi ke tanah itu kembali. Nggak dikeluarin lagi sih tanahnya, cuman digeser-geser aja. Tentu kalian ingat kan kalau cara Momi meracik media tanam di dalam suatu pot. Momi itu selalu memasukkan bahan organik seperti daun-daun kering ke dasar planter bag Momi sebelum akhirnya Momi kasih media tanam. Nah, sama halnya dengan bed ini ya. Momi ingin menghemat media tanamnya dan juga menyuburkan dan juga memanfaatkan ranting-ranting bekas tebangan pohon supaya lebih berguna untuk kesuburan tanah Momi. Jadi Momi memberlakukan sama dengan halnya planter bag ya. Jadi memasukkan bahan organik dalam hal ini ranting-ranting pohon itu. Nah, baru media tanamnya yaitu berupa tanah yang dibeli Momi sama Pak Gerobak tadi.
Akhirnya talang hujannya sudah dipasang. Itu tempat keluar airnya ya, nanti di bawah nanti akan dikasih toren. Toren penampung air hujan datang. Ini dia torennya. Banyak sampah plastiknya nih, nggak apa-apa lah. Harusnya beli toren bekas ya. Dari plastik ini. Siap menampung air hujan. Nih tempat toren. Bawahnya dibiarin aja kan kosong ya Pak ya? Oh, nanti diisi. Oh, gitu toh. Oh, iya iya. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, sekarang kebun Momi sudah rapi tuh. Ya. Nih, sudah rapi teman-teman. Tanahnya juga sudah diratakan. Nah, ini pohonnya yang sebelumnya udah mati ya, pohon alpukat yang itu dan jeruk nipis yang ini udah dipangkas habis. Nah, ini kenapa nggak dipangkas habis sampai batang-batang bawahnya, sampai akar-akarnya? Karena mau dipakai untuk rambatan alami, ya, untuk labu madu, beliga ya. Nah, sedangkan yang itu yang di pojok sana, ini ceritanya garden tour nih sebelum ditanami ya. Nah, ini sedangkan yang di pojok ini cuman kayak besi-besi bekas ya, tuh besi-besi bekas untuk rambatan bunga telang. Momi mau taruh di sini bunga telang supaya ini untuk privasi aja, jadi ketutup sama bunga telang yang menjulur ke atas ini nanti, ke atas besi ini ya, julurannya. Gitu teman-teman. Ini komposter kita ditaruh sini untuk sementara tuh. Nah, ini nih Momi seneng banget punya ini nih, alhamdulillah banget. Momi seneng banget punya penampung air hujan yang baru ini nih. Nah, ini kita liatin spesifikasinya udah ya Momi sebut di depan 520 liter ya, TB 55. Ini TB 55 ya, Penguin mereknya. Silakan teman-teman cari tahu berapa harganya ya. Nah, ini sistemnya adalah ini air AC. Nah, ini AC kita tampung juga ya. Tuh, sampai air AC juga bisa dimanfaatkan loh teman-teman ya, lumayan ya. Tuh, ini dimanfaatkan, dimasukin ke sini sama Bapak Gatot, Bapak tukang terbaik saya. Ya, ini dimasukin ke sini ya, dibeliin apa ini namanya, pipa yang melengkung itu. Lalu dimasukin sini, ini bisa dilepas ya. Nah, dia nanti netes gitu air AC-nya. Jadi ketampung, nggak dibuang-buang lagi. Sebelumnya ya ini kan di bawah aja nih, sebelumnya ngejulur ke bawah dan dibuang-buang aja di sini tuh sampai retak kan batunya juga karena ketetesan air terus-terusan gitu. Jadi nggak bagus juga ya. Nah, terus sekarang Momi udah punya gutter alias penampung air hujan nih teman-teman tuh. Jadi dari air atap ya, hujan lebat mengalir, nanti disalurin ke sini air limpasan air hujannya, terus dibuat corong. Nah, dibuat corong terus ngalir dia ya. Tuh, ngalir nanti terbagi dua dia. Nah, di sini ada valve-nya. Ini valve-nya dari torennya, ini udah digratisin sepaket sama torennya ya. Dimanfaatin untuk ini gitu ya. Ini dibeli ya. Ini beli sendiri. Kalau ini pipa penyambung supaya lengket sama ininya gitu, sama si apa ini pipa yang bengkok ini namanya apa, Mami nggak tahu lah ya itu. Terus ini kalau misalnya air hujan yang pertama kali
Ya, air hujan pertama kali kan biasanya kotor tuh, ya kan? Nah, karena air hujan pertama kali biasanya kotor, jadi ini dalam keadaan tertutup dulu. Kalau ini tertutup ya. Kalau membuka itu kayak gini, agak keras valve-nya. Nah, ini membuka, ini sejajar sama pipanya. Kalau nutup kayak gini. Nah, ini ditutup dulu. Kalau hujan pertama kali kan kotor. Jadi airnya pas mau ngalir ke sini dihambat. Nah, kalau dihambat dia ngalir lagi ke sini. Nah, inilah terbuang ke ini paralon ini. Nah, ini disalurin ke selokan baru nih, teman-teman. Tuh, di bawahnya selokan. Selokan sampai ke sana ya. Ini air yang dibuang ini. Sebenarnya Momi nggak mau buang-buang air. Sebenarnya pengen banget punya toren lagi kayak gini di samping sana, tapi ya udah, apa boleh buat, tempatnya udah tidak memungkinkan ya. Jadi ini air hujan yang kotor dikeluarkan ya. Nah, nanti kalau sudah misalnya 1 jam pertama, air hujan pertama kali di musim hujan biasanya kan kotor banget. Itu air hujan pertama dibuang. Nah, baru air hujan yang kedua keesokan harinya kita masukin ke sini. Nah, kita masukin ke sini, tapi jangan langsung juga dipakai karena ini toren baru, kecuali toren bekas tetangga atau pemberian keluarga atau pemberian teman gitu, itu nggak apa-apa mas, langsung bisa dipakai. Tetapi kalau toren baru biasanya di dalamnya itu ada lapisan zat-zat kimianya itu ya. Nah, itu kita buang dulu ya, kita buang semua, jangan sayang-sayang, dibuang aja semua. Nah, baru deh ya, kita habis itu esok-esoknya sudah bisa memakai ini untuk keperluan kebun kita. Nah, ini teman-teman lihat ya, tanahnya ini yang dibawa sama bapak, ini tanahnya tuh kering. Nah, retak-retak gitu teman-teman ya. Dia jualnya si bapak itu 1 kubik ya, 1 kubik tuh 1 meter persegi. Itu dia hitungannya 4 gerobak, 4 kali gerobak. Jadi 1 gerobak itu dia jual 100.000 udah dengan biaya tenaganya dia untuk ngangkut-ngangkut tanahnya ya, dan mengembalikan tanahnya ke sini itu 100.000. Tapi kalau Momi tawar 75.000 ya bang, jadi 2 gerobak 150.000. Nah, ini tanahnya masih tanah-tanah yang belum bisa ditanamin sepertinya ya. Tapi Momi coba tanamin aja sih, tapi kayaknya sih belum bisa karena ini apa ya, kayaknya tanah mati gitu. Jadi dia belum ada kehidupan di tanah ini. Biasanya kan kalau tanah yang penuh zat organik tuh biasanya gembur, nggak kayak gini, keras-keras kayak gini. Nah, dan juga warna hitam biasanya. Nah, kalau kayak gini nih kita harus olah dulu ya teman-teman, dengan cara apa? Seperti biasa, membuang sampah organik. Itu akan melembutkan hati yang keras, tanah yang keras akan lembut dengan sendirinya dan mendatangkan cacing-cacing yang cantik itu ke permukaan tanah ini, dan akan mengubah sampah-sampah organik itu menjadi humus. Lama-lama jadi tanah humus hitam, nggak seperti ini. Ini miskin organisme, miskin bakteri, miskin ya kehidupan lah, miskin kehidupan nih seperti ini nih teman-teman. Apalagi ini musim kemarau ya, mungkin dia ini belum ketemu belum ketemu pengurai ya tepatnya, jadi begini tanahnya. Ini PR Momi nih teman-teman ya, walaupun di dalam sini sudah ada, di bawah sini sudah ada materi-materi organik yang Momi sebar, tapi sebenarnya belum terlalu banyak, harusnya banyak sekali. Tapi karena bapak tanahnya udah keburu datang, Mominya belum siap hasil-hasil pulungan kayak sampah pisang kulit pisang, terus dengan sampah-sampah organik. Dan juga suami Momi nggak mau ada sampah makanan di sini, jadi nggak mau mendatangkan tikus katanya. Padahal Momi bilang sih nggak apa-apa sebenarnya ya wong tanah wajar ada tikusnya ya gitu, daripada nanti makanin tanamannya, lebih baik tikusnya makan sampah ya nggak. Tapi suami Momi nggak mau, katanya udahlah sampah daun kering boleh gitu katanya, ranting-ranting gitu boleh, kalau sampah makanan no katanya. Sampah makanan yang seperti kulit-kulit pisang maksudnya ya, bukan makanan sisa bekas-bekas balado, nasi, bukan seperti itu. Tapi sampah-sampah kayak potongan daun, potongan
potongan kulit-kulit pisang, kulit-kulit buah ini masuknya ke sini kata dia gitu. Ya udah nurut aja. Oke, sekian dulu teman-teman untuk episode kali ini mengenai renovasi kebun rumah Momi yang di depan. Dan terima kasih kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir. Untuk kalian-kalian yang penasaran, mau ditanemin apa sih kebun depan Momi itu tadi? Di antara kalian ada yang penasaran ngelihat ada kompos bag warna hijau itu apa sih? Nah, Momi belum mau jawab sekarang teman-teman. Nanti akan ada ya satu video khusus untuk mereview kompos bag itu tadi, yang hijau-hijau tadi itu tuh. Oke, makanya kalau kalian penasaran silahkan subscribe dan ikutin terus episode-episode berikutnya ya di channel Hidup Alami ala Momi Ike ini. Semoga kalian terinspirasi untuk menangkap air hujan, untuk mengolah sampah organik kalian sendiri ya. Jadi kalian akan hidup sustainable, kalian akan hidup lebih bahagia, tentunya selaras sama alam. Siapa sih nggak pengen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya teman-teman di episode berikutnya. Dah, salam organik.